Shalom IPCC, di mana saja Anda berada, di rumah, di tempat kerja, atau di mana saja, mari kita bersama-sama berikan kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita pada hari ini. Haleluya, haleluya. IPCC, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji nama Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Come on. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Yes Lord. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes Lord. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama IPCC. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes Lord. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yeah, oh, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Yes. Agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Kau Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Yes Lord. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Yeah, yeah. Katakan, Raja mulia. Kau Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Kau yang ajaib, Kau yang perkasa. Bapa, pada saat ini Tuhan, apa jua situasi kami, kami mau deklarasi kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami ada Allah yang ajaib,
Allah yang melebihi segalanya. Allah yang melebihi segala pengetahuan, segala perancangan. Engkau melebihi segala sesuatu yang ada di bumi ini, Tuhan. Yes, Lord. We want to worship you, Lord. Yes. Kami mau sembah Engkau, Tuhan. Mengalir di tempat ini, Tuhan. Mengalir di tempat ini, Tuhan. Yes. Mari jemaat Tuhan, apa jua bebanmu, apa jua kesukaranmu, apa juga kesakitan dan kelemahanmu, mari kita serahkan kepada Tuhan dan kita bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan pada saat ini membuka tangannya untuk memeluk kita. Yes, Lord. Allah kekuatan kami, sumber harapan kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, yes Lord. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Kau bertakhta, Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Yes Lord. Kau pulihkan hidupku. Kau harapan, Kaulah harapanku. Hidup kami dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau terus bersyukur padamu. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu, Tuhan, karena Engkau sentiasa bersama kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Di senang dan susah kami mau selalu bersyukur padamu. Yes, Lord. Dalam kedukaan, dalam kesenangan, kami mau terus bersama-Mu, Tuhan. Yes, Lord, berjalan bersama-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Roh Kudus. Yes, Bapa kami yang baik. Ada kemenangan dalam-Mu, Tuhan. Ku bebas, amin. Ku menang karena kasih-Nya padaku. Malaysia, mari deklarasi bersama. Ku bebas, amin. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Sama-sama katakan. Oleh darah Yesus aku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah-Mu, Tuhan, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Yes, Lord. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah-Mu, Tuhan, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Sekali lagi mari deklarasi bersama. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah
Haleluya. Bapak, sungguh benar Tuhan, kami menang bersama dengan Bapak. Amin Tuhan. Bapak, dalam firman-Mu mengatakan bahwa dalam kesesakan Engkau sungguh terbukti memberikan kami pembebasan. Amin. Bapak, pada pagi hari ini dalam penyembahan yang begitu indah, kami mau meninggikan Engkau Bapak untuk negara Malaysia. Amin. Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dalam kesesakan waktu ini kuasa-Mu sungguh terbukti membebaskan kami, melepaskan kami Amin. daripada kuasa pandemik ini. Ya. Kuasa-Mu Bapa dinyatakan di negara Malaysia, negara Indonesia ya Tuhan. Haleluya. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan Bapa pasti kami lihat karena kuasa-Mu sungguh terbukti. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami, gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus ya Bapa, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya saudara, amin. Amin. Puji Tuhan. Pastor Ersi, kita mau Ya, sambut Pastor. semua tetamu baru pada pagi hari ini dalam ibadah kita yang indah dan luar biasa. Saudara, pagi hari ini kami sambut semua tetamu baru yang kali pertama hadir. Anda ikut ibadah kami secara online, Anda merupakan tetamu yang luar biasa, yang indah dan luar biasa bagi kami pagi hari ini. Amin. Jangan lupa saudara, jangan malu-malu untuk type di live chat kita. Kami percaya di sana kami boleh mengenali Anda sebagai tetamu baru dan kami mau mengenali Anda lebih lagi ya Pastor Ersi. Ya, benar sekali Pastor. Kerinduan kita tidak lama lagi pasti kita dapat bertemu kembali. Amin. Dan juga untuk tetamu baru kami pada pagi hari ini, boleh scan QR code di sana dan kami akan mengenal saudara di sana. Ya kan Pastor Roges? Ya benar Pastor Ersi. Pastor Roges, saya lihat kamu pada pagi ini kenapa baju merah? Baju batiknya cantik sekali. Terima kasih Pastor Ersi, merah putih. Amin. Indah tak? Pastor Ersi juga cantik bajunya. Kenapa Iya. ya pagi ini kita pakai Ya. baju seperti ini? Ya, saudara, pada hari ini kami spesial bersama dengan Pastor Loges memakai baju batik sempena pada malam ini. Ya, kita akan merayakan Malam Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, 70. Pastor. Wow, luar biasa ya. Iya, ya kami Puji mengucapkan Tuhan. terima kasih juga untuk gereja IPCC yang selama ini menjaga jemaat Indonesia ya. Jadi bagi semua jemaat IPCC, nggak kira dari Indonesia, nggak kira daripada suku manapun saudara, Sabah, Sarawak atau Chinese, semuanya mari sama-sama datang pada malam ini, tepatnya jam 8 malam. Kami sangat menantikan kehadiran saudara untuk bersama-sama menikmati acara ini ya. Jadi Pastor, ada Ya. juga hadiahnya. Wow, Ya. pasti luar biasa ya. Pastor Puji Tuhan. sangat seronok. Kenapa? Ya. Karena yang mendapat hadiah itu spesial kami akan berikan, ya kan? Wow. Jadi pastikan datang pada malam ini. Pastor Ya. Loges datang juga ya? Ya benar, kami juga mengundang saudara semua kita dari Malaysia, dari Sabah dan Sarawak, juga jemaat dari IPC Summit. Ayo datang bersama-sama join dan memeriahkan lagi acara kemerdekaan Indonesia saudara ya. Puji Tuhan. Saudara, kita juga masih dalam minggu doa dan puasa. Saudara, ini waktu yang baik. Perlu sebagai gereja kita berdoa saudara, karena Malaysia memerlukan doa Anda saudara. Jadi saudara jangan lupa kita ada waktu-waktu doa di PCC setiap Selasa dan juga Rabu dan Kamis. Selasa dan Kamis merupakan ibadah doa sebelah pagi 6.30 saudara, dan Rabu merupakan sebelah malam 8.30 malam. Saat ini Anda boleh lihat password dan juga ID Zoom-nya. Mari saudara datang, jangan tak datang saudara. Kita bersatu sebagai gereja, kita adalah imam saudara di depan Tuhan. Kita berdiri bagi bangsa Malaysia, bangsa Indonesia, supaya pemulihan Tuhan terjadi. Ada amin saudara? Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya Pastor, kita Ya. mau melihat pengumuman kita yang ketiga, yaitu KKR Kesembuhan bersama Pastor Andy Anyi. Sudah Ya. sering pastor ini datang ke gereja kita dan sangat diberkati ya. Amin. Tetapi kali ini berlainan Pastor. Kenapa? Kita Ya. tidak on-site, tetapi kita buat secara Zoom. Dan kita bersama-sama dalam ibadah online ini, yaitu KKR Kesembuhan. Jadi bagi saudara pada malam itu, take note ya, semuanya hadir dan bawa teman-teman kamu yang mungkin memerlukan kesembuhan atau kita memerlukan kesembuhan. Seperti sakit apa itu Pastor? Darah tinggi, Ya. kencing manis, diabetes, kanker, buta tuli, dan juga yang mengalami sakit COVID-19 dan sebagainya. Sakit apa saja datang pada malam itu. Ya benar saudara, apa saja sakit penyakit, bawa saudara teman-teman kita ke acara kita KKR Kesembuhan ini, dan kita percaya mukjizat Tuhan sangat nyata dan Tuhan yang akan menyembuhkan mereka yang sakit saudara ya. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bawa teman-teman kita saudara. Ya baik, saudara, baru-baru ini saudara IPCC telah memberkati dengan dana COVID, memberkati semua mereka yang dalam keperluan komunitas kita,
maupun saudara, ya, mereka-mereka yang perlukan di GH juga banyak keperluan. EPCC telah memberkati. Mari kita saksikan videonya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara sudah nonton videonya. Itu semua adalah kerana kemurahan hati saudara yang memberi sehingga kita boleh jadi berkat. Khususnya di masa yang susah begini saudara. Jadi kita mau mendorong saudara yang telah memberi dan mau memberi. Ya, terima kasih dan juga saudara masih boleh melakukan memberi pemberian itu. Nanti saya akan berikan info bagaimana saudara boleh memberi. Sebelum saya lanjut dengan pemberian untuk minggu ini, saya juga mau mendorong kita semua. Ya, jangan lupa nanti malam ini kita akan ada acara Kemerdekaan Indonesia dan saya mau mengundang semua tetamu, semua jemaat kita untuk membawa tetamu, kawan-kawan yang saudara mau sama-sama mengikuti acara itu. Saudara tahu itu melalui Zoom, saudara boleh melakukan koneksinya dan saya pasti ini akan menjadi berkat. Pasti saudara semua rindu yang dari Indonesia. Ya, selamat merayakan hari kemerdekaan saudara dan pasti sudah rindu dengan family, dengan kampung, dengan teman-teman di sana. Dan marilah kita bergabung supaya kita apa yang kita bilang kita tidak sendirian saja di masa-masa ini. At least saudaraku kita ada teman-teman dan yang lain yang sama-sama menghiburkan kita di masa ini. Oke saudara. Jangan lupa untuk mengikutinya. Satu yang saya sangat-sangat meminta kita semua lakukan adalah kalau boleh saudara muat turun app EPCC juga. Ya saudara, saudara boleh pergi ke App Store ataupun ke Google Play di mana saudara boleh muat turun EPCC app di mana semua informasi terbaru dan pengumuman tentang doa, pengumuman tentang apa saja akan diberikan kepada saudara. Kalau saudara ada app itu, jadi tidak susah, saudara sudah banyak muat turun banyak app. Mari muat turun app EPCC, gereja saudara sendiri, supaya ini menjadi suatu fondasi yang baik membantu saudara dalam pertumbuhan rohani saudara. Kalau ada pelajaran Alkitab, kalau ada ibadah doa, kalau ada sesuatu yang penting, akan diinformasikan kepada saudara. Sangat penting di masa ini, di musim pandemik ini kita perlu berkoneksi terus dengan gereja. Saya sering mendoakan untuk saudara dan supaya saudara dilindungi, ekonomi saudara selamat dan baik. Dan juga saudara terhindar dari COVID-19 ya. Saudara mari juga bulan-bulan ini kita sudah berdoa puasa 40 hari seperti yang diumumkan. Mari juga sama-sama kita berpartisipasi. Amin. Terima kasih saudara untuk perhatiannya. Mari kita siap untuk memberi pada hari ini. Kalau saudara terus mau memberi kepada Help COVID, saudara boleh melakukan dengan memberi kepada bahagian-bahagian pemberian yang berbeda-beda yang disiapkan. Yang pertama melalui cek kepada Excel Point Community Church ataupun juga saudara boleh memberi online, ATM juga saudara boleh memberi dan saudara boleh memberi melalui saluran e-wallet, touch and go seperti yang ditunjukkan. Saudara boleh scan QR code-nya dan saudara boleh terus memberi. Saudara, terima kasih sekali lagi atas pemberian saudara. Kalau pemberian itu misi, pastikan saudara menulis itu untuk misi. Kalau untuk Help COVID, saudara juga boleh nyatakan seperti pemberian yang tertentu yang saudara mau khususkan. Oke saudara, terima kasih sekali lagi.
baik dari saya dan juga dari IPCC buat semua kemurahan hati saudara memberi. Mari saya pimpin kita semua dalam doa dan selepas kita berdoa dan saudara boleh memberi. Dan kita juga akan sebentar itu diberkati dengan satu nyanyian oleh Sis Veronica sempena juga dalam merayakan Pesta Kemerdekaan Indonesia yang akan berlangsung hari ini. Mari kita berdoa bersama dulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pemberian kami yang kami bawa di depan Tuhan. Berkati pemberian ini Bapa. Jemaat membawanya bukan karena kami harus, kami terpaksa. Tapi ini penyembahan. Ini lahir dari hati kami. Karena kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Terimalah Tuhan pemberian ini Tuhan. Dan kami memberikan ini sebagai penyembahan yang indah dan manis buat Bapa kami di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus yang baik, kami berikan semua ini. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah pancimu, satu kami
Amen. Wow. Terima kasih Sis Veronica untuk persembahan yang sangat memberkati kita semua dan juga mengingati Indonesia diberkati Tuhan. Ada amin saudara? Pasti diberkati selalu. Karena ada banyak yang berdoa buat Indonesia. Saudara, pada hari-hari terakhir sebelum pendeta John Wesley adalah pendeta yang menemukan gereja Metodis dan juga gerakan gereja Metodis itu. Pada hari terakhir sebelum beliau meninggal, beliau telah menjadi sangat lemah, suaranya tidak kedengaran. Tetapi Bapak Pendeta John Wesley mengangkat tangannya dengan suara yang mengangkat tangannya, melambai-lambaikan tangannya itu justru berkata kembali sekali lagi, kebaikannya untuk kita semua adalah Tuhan bersama dengan kita. Nah saudaraku, itu kata-kata terakhir hamba Tuhan itu. Saudara, mungkin pada waktu saudara mendengar ungkapan itu, Tuhan bersama dengan kita. Mungkin saudara akan bertanya di hati saudara, Pastor, kalau Tuhan bersama dengan kita, kenapa begitu banyak masalah yang kita alami di bangsa kita? Virus corona, pandemik ini tidak berakhir-akhir. Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 berkata hal yang sama saudara. Pada waktu Tuhan menampakkan diri dalam malaikat dan Tuhan berkata, wahai Panglima Gagah Perkasa, engkau telah dipilih Allah, saudaraku, karena Allah bersertamu. Dan Gideon berkata, mana Tuhan, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kenapa hal seperti ini terjadi? Mungkin saudara ada soalan itu. Mungkin kita sudah berdoa lebih 18 bulan, tapi tidak ada perubahan di bangsa kita. Mungkin pandemik ini seperti tidak akan berakhir. Banyak yang mau pulang ke rumah, tidak bisa saudara. Ada yang mau lawat keluarga, tidak bisa. Ada krisis di rumah, ada kesulitan, tapi kita tidak bisa. Mungkin soalan ini berulang di dalam pikiran saudara. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kenapa hal ini terus terjadi? Saya berdoa khotbah ini memberikan jawaban buat saudara. Dan membawa saudara untuk hidup beda. Dan punya fokus yang baru. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami mau dengar. Berkatilah pendengaran firman ini. Bapak, biar apa saja ada suara-suara dan juga gangguan, kami patahkan semua itu. Kami tengking keluar semuanya dan kami minta campur tangan Allah di dalam pendengaran firman bagi hari ini. Semua ini saya doakan di dalam nama Tuhan kami yang baik, Yesus Kristus Juru Selamatnya. Amin. Saudara boleh melihat gambar ini. Gambar ini adalah sebuah mobil, sebuah kereta yang sudah buruk saudara, kereta ini. Kenapa saudara? Karena ia tidak dipakai. Kereta kalau dibiarkan begitu saja saudaraku, kondisinya jadi seperti ini. Ya, ini lebih parah lagi kondisinya. Apakah sebabnya saudara? Karena ia tidak dipakai. Itu sebabnya. Kalau dibiarkan lebih lama lagi saudara, mungkin terjadi seperti kereta ini, di mana sudah mula ada pohon-pohon yang sudah mula bertumbuh di dalamnya. Masalah kenapa kereta ini terjadi begini? Karena ia tidak dipakai. Sebuah mobil itu diciptakan oleh engineer yang menciptakannya. Tujuannya saudara adalah untuk kendaraan itu bergerak saudara. Tujuan kereta ataupun mobil itu dibentuk adalah mempunyai tujuan yang sangat presis, yaitu saudaraku harus dipakai, harus kencang perjalanannya, saudaraku harus bergerak selalu. Tetapi pada hari dia stop, pada hari itulah dia jadi seperti kondisi ini. Tetapi saudara tahu manusia itu lain. Manusia diciptakan Allah bukan seperti mobil ini. Kita tidak boleh selalu lari, gerak, saudaraku. Dan selalu saudaraku kencang perjalanannya. Kalau kita buat begitu, kita pula yang akan mati. Kalau bukan fisikal, mungkin dari segi rohani kita akan mati. Jadi ada bedanya di antara kereta atau mobil ini dengan manusia. Di dalam kita melihat perbedaan ini, mungkin saudara dapat jawaban untuk soalan ini. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kenapa masalah ini tidak bisa hilang daripada kita semua? Kenapa berterusan lagi? Apa yang kita perlu buat?
supaya pandemik ini berlalu dan kita dilepaskan dan bebas kembali seperti dulu. Ya, seperti semua sudah siap untuk mendapat jawabannya. Saudara, tajuk firman yang saya mau bawa hari ini datang dari Mazmur 46. Diamlah, dan dia masih kecil, Jeremy umur dia 4-5 tahun. Saudaraku, dia itu seperti teroris di gereja, betul. Sering saudaraku mengganggu sekolah minggu. Selalu saudaraku tidak bisa duduk diam. Masuk gereja saja seperti itu taman permainan buat dia. Sehingga setiap kali Suzy harus bawa dia. Semasa khotbah, Suzy kasih dia duduk di kerusi yang paling depan. Dan dia selalu duduk di sana saudaraku diam. Dan bila saya tidak pandang dan sibuk berkhotbah, tiba-tiba dia sudah mula gerak-gerak. Seperti ada cacing puaka di dalam badan dia, saudara. Tak boleh duduk diam itu dia. Dan saya terpaksa berjalan ke depan sedikit. Bila saya berjalan ke depan sedikit depan dia, dia tahu itu maknanya. Daddy sudah cakap, diam. Tetapi bila Allah berkata diam di sini, saudara, dia bukan mau disiplin. Tetapi itu adalah suatu ungkapan yang ada maksud untuk kita semua mengangkat mata kita dan melihat siapa dia. Perkataan diamlah dan ketahuilah. Perkataan ketahuilah itu bukan satu ungkapan di mana saudara kita seperti mengetahui satu campur satu itu dua. Oh, kalau kita mengetahui kalau sekarang jam 3, kemudian kalau 2 jam selepas itu, oh jam 5 gitu. Bukan pengetahuan seperti itu. Tetapi ketahui itu adalah suatu undangan Allah secara intim, yadah perkataannya. Bila seorang suami istri mengenal satu sama lain secara intim dalam konteks perhubungan suami istri. Itu namanya yadah, itu namanya ketahuilah. Jadi bila Allah katakan diamlah dan ketahuilah, berarti Allah mengundang saudara kepada suatu tempat di mana saudara berada di dalam keintiman dengan dia sambil menikmati dan mengetahui siapa dia. Nah saudara, kita lihat Mazmur ini, Mazmur 46 dan ayat yang ke-10 menjadi fokus kita hari ini. Diamlah dan ketahuilah, firman Tuhan berkata. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi kita fokus ayat ini, nanti kita lihat keseluruhannya Mazmur 46. Mazmur 46 dibahagikan kepada 3 perenggan yang utama. Di akhir setiap perenggan itu ada satu perkataan, satu ungkapan, Selah. Semua sebut Selah. Selah. Selah itu bukan nama seorang wanita. Selah itu saudaraku adalah suatu musical notation. Seperti suatu ungkapan yang digunakan oleh dalam musik. Dan tujuannya Selah itu berarti saudaraku stop dan renungkan. Berhenti dan renungkan. Jadi setiap perenggan itu ada 3 perenggan. Setiap perenggan di akhirnya ada ungkapan ini. Selah berarti stop dan renungkan. Oke? Nah saudara kita lihat perenggan yang pertama. Apakah itu? Perenggan pertama yang Tuhan mau tunjuk adalah Tuhan di tengah-tengah bencana alam. Ayat 1 hingga 3 saya bacakan. Saudaraku, Tuhan di tengah-tengah bencana alam. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat kedua, sekarang saudara baca dari rumah juga. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekali lagi ayat 3. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya, Selah. Nah, di situ saudara nampak Selah. Saudara, Allah berkata bahwa di tengah-tengah bencana alam, di situ kelihatan bahwa Allah ada. Saya masih lagi ingat pada tahun 2004, saudaraku, 26 Desember. Itu selepas hari Christmas kan saya bangun, mungkin tidur lambat sedikit. Sebab jam 12 ada caroling di Hospital Besar Pulau Pinang. Jadi saya bangun, dan bila saya bangun saudaraku, saya mendapati bahwa bilik saya itu, kamar tidur bergegar saudara. Dan saya pun berdiri dan saya keluar daripada kamar saya dan saya lihat ada tangki ikan dan saudaraku ada akuarium. Dan dia juga sedang airnya saudaraku seperti bergelora begitu. Dan Suzy juga bangun dan Suzy pikir Sam sedang lompat-lompat di atas ranjangnya. Tapi dia tengok tidak ada pun. Dan baru kami sadar
bahwa itu adalah gempa bumi yang terbesar yang terjadi di mana saudaraku epicenternya, pusatnya di Bandar Aceh. Nah saudaraku 200 lebih ribu orang meninggal pada hari itu. Nah saudaraku itu adalah bencana alam yang kita tidak bisa mengawal. Saudaraku Allah berkata, pada waktu itu saya bangun saya pikir, wow apa itu? Sampai mungkin jam 4 kami masih belum tahu kenapa ada gempa bumi, berapa besar. Sehingga tsunami ini saudaraku juga sampai ke Pulau Pinang, ke Langkawi, ke Phuket saudaraku. Dan di Pulau Pinang saja lebih 60 orang meninggal. Nah saudaraku kita tahu itu bencana yang kita tidak bisa kawal. Hari ini saudara, firman Tuhan bermula dengan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebelum bencana alam dibicarakan ayat 2 dan ayat 3. Nama Allah diperkenalkan dulu. Amin. Nama Allah diperkenalkan dulu. Nah saudara mungkin berada di dalam sesuatu situasi. Mungkin bukan bencana alam. Tetapi saudara mungkin berada di dalam sesuatu masalah yang saudara tidak boleh kontrol. Saya tahu ada orang mau bernikah, menunggu dan menunggu supaya SOP-nya boleh 30 orang. Aduh kesian. Berbulan-bulan mereka sudah menunggu. Mau jadi suami istri pun susah. Karena apa? Pandemik ini. Kita yang mau pulang, tidak bisa saudaraku. Ada yang mau berobat. Ada beberapa jemaat kita mau berobat. Tapi di hospital semua pembedahan, semua operasi diberhentikan. Karena semua sibuk melawan COVID. Saudaraku, ada hal yang di luar kawalan saudara. Dan bagaimana kita menanganinya, saudara. Bencana alam. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua adalah ini. Tuhan di tengah-tengah ketidakstabilan negara. Ayat 4 dan hingga ayat yang ke-7. Saya bacakan ini. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub Selah. Nah saudara, puji Tuhan. Di sini kita melihat ada satu kondisi saudara. Kondisinya apa? Kondisinya ada ketidakstabilan negara. Dan di situ juga kita melihat nama-nama Allah hadir di dalam 4 ayat ini. Ayat 4, 5, 6, 7. Nama-nama Allah hadir di dalam 4 ayat ini saudaraku. Dan perengan yang ketiga, perengan yang ketiga saudara yang kita boleh lihat di dalam firman ini adalah ayat 8 hingga ayat 11. Allah di tengah-tengah perang dan kehancuran. Ya saudaraku ayat 8. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah itu di ayat 10. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub Selah. Wow saudaraku, sudah 3 perengan kita bacakan di dalam Mazmur 46. Saya mau bicara dengan semua jemaat kita. Hari ini khotbah yang saya bawa ini untuk jemaat induk, IPCC induk, jemaat IPCC Summit, juga jemaat IPCC Kuching mendengar hari ini firman ini. Hari ini mereka pertama kali membuka gereja. 25 orang boleh kembali beribadah. Puji Tuhan, tahniah IPCC Kuching karena mendengar dan karena sudah berani bersiap melayani jemaat yang ada di sana. 3 jemaat kita mendengar khotbah ini dan saya mau dan saya berdoa khotbah ini menjadi jawaban untuk apa yang saudara cari. Kenapa begitu lama? Kita berdoa dari tahun 2020 bulan 3 tanggal 18 bila kita mula mengalami lockdown yang pertama. Kemudian sampai hari ini seperti saudaraku lockdownnya tutup buka. Saudaraku kita berdoa berapa ratus ribu orang sudah berdoa. Sudah saudaraku berpuasa. Saudaraku tahun lalu bulan Ogos kita berdoa dan kita percaya inilah terakhirnya. Ini kalilah COVID ini akan berakhir. Tapi tidak juga. Sekarang kita 40 hari puasa doa lagi. Apa yang sedang Tuhan lakukan saudara? Jadi jemaat IPCC Induk, jemaat Summit dan juga jemaat Kuching, IPCC Kuching. Mari kita mengamati apa rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan ada untuk kita
di dalam masa ini. Ada 3 kondisi yang mencabar. 1, Allah di tengah-tengah bencana alam. 2, Allah di tengah-tengah ketidakstabilan negara. Dan 3, perengan yang ketiga adalah Allah berada di tengah-tengah perang dan kehancuran. Saudara, latar belakang Mazmur 46 ini, saudaraku, adalah dikenali sebagai Mazmur Sion, saudaraku. Ada beberapa Mazmur lain di dalam tulisan semua Mazmur yang dikenali sebagai Mazmur Sion. The Psalm of Zion, saudara. Yang ini adalah satu daripada Mazmur itu. Dan dikatakan bahwa latar belakang Mazmur ini adalah pada waktu bila tentera Asur menyerang Yehuda di bawah kepimpinan Raja Hezekiah, raja yang takut sama Tuhan. Dan mereka telah mengepung kota Yerusalem, saudara. Mereka telah mengepung kota Yerusalem. Jadi saudara boleh bayangkanlah, perang, ada juga di sini perang. Saudara, kedua, saudaraku, ketidakstabilan negara, ada juga di dalam cerita itu, karena bila musuh menunggu di luar, saudara, pasti ketidakstabilan negara. Dan bencana alam, saudaraku, mungkin tidak seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, ribut gitu ya. Tetapi sesuatu yang di luar kawalan mereka. Saya tidak tahu kalau saudara yang mendengar khotbah ini sudah berdoa sekian lama dan seperti Tuhan tidak jawab, dan seperti kita berdoa dan ada yang bilang, aku sudah menyerah, kalah, sudahlah. Tidak perlu berdoa lah sebab Tuhan tidak dengar. Sabar dulu dong, dengar dulu apa kabarnya Tuhan buat kita semua. Saudara, sekali lagi, bila saya tunjukkan kembali 3 daripada masalah yang dihadapi oleh Hezekiah dan orang-orang Yehuda, di mana kota mereka dikelilingi oleh musuh orang Asur. Saya pikir mungkin lebih daripada 200,000 orang tentera mungkin yang mengelilingi kota itu. Mereka sudah datang untuk menghancurkan, saudaraku, kota Yerusalem itu. Nah saudara, dalam kondisi itu, dalam keadaan itu, Allah berbicara. Sekali lagi, kita lawat balik. 3 perengan itu, tetapi dengan lebih ringkas. Tetapi di sebaliknya, saya mau saudara melihat nama-nama Tuhan yang ketara di setiap perengan itu, di setiap permasalahan yang ditunjukkan. Yang satu, Allah di tengah-tengah bencana alam, saudaraku. Ayat 1 hingga 3, kita lihat apakah nama Tuhan yang ditunjukkan. 1, Allah itu perlindungan. 2, Allah itu, saudaraku, kekuatanku. Dan 3, penolong dalam kesesakan, saudaraku. Kemudian datanglah perkataan itu, Selah. Selah adalah stop. Berhenti dan benarkan kebenaran ini. Selah, benarkan hal ini, benarkan kebenaran ini. Mula menusuk jiwa, hati, pikiran. Benarkan ini, mula menjadi suatu yang akan merubah hidup saudara. Selah, stop dan benarkan kebenaran ini mula memasuki jiwa hati saudara. Itu artinya selah. Apakah kebenaran yang harus dibenarkan masuk? Bahwa Tuhan adalah perlindungan. Dia adalah perlindungan. Ada orang kan, dia sudah boleh berlari dan berlindung. Selepas berlindung, dia kata, aduh capek loh aku ini, penat sudah. Sebab itu Tuhan tidak saja berkata dia adalah perlindungan, tapi dia juga bercakap dia adalah kekuatan. Sebab saudaraku, kita sudah lama di dalam rumah, sudah berlindung di dalam rumah. Tetapi lama sudah kita berlindung di dalam rumah, kita lupa, aduh penat sudah Pak ini. Wah, lama sudah di dalam rumah ini. Wah, kami sudah macam stres. Kami sudah macam tak boleh tahan. Disitulah saudaraku Allah berkata, ya saya paham. Akulah kekuatanmu. Amin. Akulah penolong dalam kesesakan. Nah, coba lihat perkataan itu adalah dalam kesesakan. Bukan saudara sendirian dalam kesesakan. Tuhan membuat keputusan bahwa dia berada di dalam kesesakan saudara. Itu seperti nama Yesus, Immanuel. Immanuel. Ingat nama itu sering disebut di dalam masa Natal. Immanuel. Immanuel. Nama dia. Immanuel. Berarti saudaraku, Tuhan berada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kesesakan kita. Dia adalah penolong. Bukan sekadar dia menjanjikan kekuatan. Bukan sekadar dia menjanjikan perlindungan. Tetapi dia adalah penolong. Dan selepas itu dia berkata begini. Selah. Stop. Benarkan kebenaran ini mula mengalir dan menusuk jiwamu. Nah,
Kedua, saudaraku, kita lihat apakah kondisi mereka di tengah-tengah ketidakstabilan negara. Macam kita boleh paham kebenaran hakikat hal masalah ini, saudaraku. Ketidakstabilan negara. Ayat 4 hingga ayat 7. Seperti apa yang sedang berlaku di Malaysia hari ini, saudara. Kita sering mendengarlah, saya hanya ulang apa yang saya dengar di berita lah. Saya bukan buat-buat berita ini, saudara. Saya hanya ulang apa yang ada di berita. Macam mana, saudaraku, ada krisis di parlimen. Bagaimana, saudaraku, Agung, yang di Pertuan Agung memberi titah. Bagaimana, saudaraku, ada pergolakan politik. Seperti Perdana Menteri ada majority, tidak ada majority. Itu yang kita bacakanlah kan. Seperti tidak ada kestabilan negara begitu. Itu kondisi waktu firman Mazmur 46 ditulis. Tetapi kita lihat di dalam perengan yang kedua ini, apakah nama-nama Allah yang tersembunyi, saudara? Satu, saudaraku, Allah ada di dalamnya, ayat 5. Allah ada di dalamnya. Di mana? Di dalam kota itu. Musuh sedang mengelilingi di kota, di luar kota, saudaraku, tapi Allah berkata dia ada di dalam kota itu. Oh, kita juga ada musuh. Musuh kita adalah apa? Dia tidak tunggu di luar kota. Musuh kita di luar rumah kita, saudara. Bukan jiran kita. Musuh kita di luar rumah kita itu siapa? COVID, saudara. Dia menunggu. Kalau saudara keluar tidak jaga diri, dia menerkam, saudara. Sama, mereka dikelilingi oleh musuh. Tetapi Alkitab berkata, Allah ada di dalamnya. Di mana Allah berada? Allah berada di dalam kota itu, saudaraku. Allah berada di dalam rumahmu. Kedua, dia dikenali sebagai Tuhan semesta alam. Apa ini nama ini? Nama ini kenapa dia special? Semesta alam dalam bahasa Ibrani berarti Sabaoth, saudaraku. Sabaoth digunakan, nama ini diulang di dalam Alkitab 261 kali. Pada waktu Daud berdepan dengan Goliat, Daud berkata kepada Goliat, kamu datang dengan tombak dan pedang dan juga dengan apa saja peralatan senjatamu. Tapi aku datang di dalam nama Sabaoth, Allahku, Tuhan semesta alam. Berarti Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang berperang untuk kita, saudara. Di mana? Pada waktu tidak ada kestabilan, saudaraku. Kemudian, satu lagi, saudara, yang penting adalah kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saya selalu heran, kenapa dia sebut Allah Yakub? Kenapa tidak sebut Allah Abraham, Allah Ishak? Selalu disebut Allah Yakub, Allah Yakub, Allah Yakub. Pernah terpikir kenapa? Karena, saudaraku, Yakub adalah seorang yang hidup bagaimana? Selalu, saudaraku, apa bukan miliknya dia ambil. Saudaraku, dia adalah orang yang, saudara dia adalah orang yang ambil berkat saudaranya Esau, ambil berkat hak kesulungan yang harus diberi bapaknya kepada abangnya. Semua yang bukan miliknya dia ambil, saudaraku. Semasa dia keluar daripada rahim ibunya, juga dia tidak mau ketinggalan sendirian. Dia pegang tumit kaki abangnya itu, dia mau keluar, dia tidak mau sendirian. Dari masa dia lahir, dia sudah begitu. Ini, saudaraku, dia ada seorang penipu. Dia adalah seorang yang saudaraku, pandai menipu, pandai berdalih, saudaraku. Seperti licik orangnya, saudara. Dia sangat, saudaraku, tidak jujur orangnya. Tetapi coba lihat, Allah sanggup memperkenalkan dirinya sebagai Allah Yakub. Ingat tahu, Allah pernah satu ketika menukar nama Yakub jadi Israel. Allah berkata, mulai hari ini Yakub, nama kamu bukan Yakub, nama kamu adalah Israel. Tetapi pada waktu Allah memperkenalkan dirinya, dia tidak katakan Allah Israel, dia bilang Allah Yakub. Saya ada berita baik bagi siapa di sini yang kamu rasa kamu sudah gagal, kamu rasa kamu tidak ada semua yang kamu cukup, yang kamu perlu, yang kamu mencari, ataupun kamu telah gagal dalam banyak hal dalam hidup saudara. Dia sanggup memperkenalkan dirinya bersama dengan orang-orang yang gagal. Haleluya. Kalau percaya katakan amin, saudara. Dia sanggup memperkenalkan dirinya dengan kondisi saudara itu. Itu namanya, saudaraku, Allah di tengah-tengah ketidakstabilan negara. Sungguh pun, saudaraku, Malaysia bukan negara yang sempurna. Tidak ada satu negara di dunia yang sempurna. Tetapi saya percaya Allah sanggup memperkenalkan dirinya di dalam ketidaksempurnaan hidup kita ini. Di dalam kekurangan kita ini. Dia sanggup memperkenalkan dirinya sebagai Allah untuk bangsa Malaysia. Haleluya. Allah untuk bangsa Indonesia. Kalau setuju katakan amin, saudara. Karena, saudaraku, dia menunjukkan dirinya seperti Allah
kepada seorang yang lemah, gagal, tak jujur. Pandai berdalih, saudaraku. Dan dia panggil dirinya Allah Yakub. Kalau ada seorang penyamun, perampok, kalau ada seorang pembunuh, saudara tahukah di Malaysia juga ada, banyak kali kita pernah baca. Ada beberapa nama pembunuh, perampok yang famous, yang terkenal. Tiba-tiba satu hari Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah bersama dengan nama perampok itu. Wah, kita bilang, siapa mau Allah ini? Kita mungkin bilang, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah kepada perempuan yang berdosa itu. Ya, dia sanggup. Itu Allah, saudara. Kemudian dia bilang apa? Terakhir sekali, selepas dia bilang dia adalah kota benteng kita, Allah Yakub, dia bilang, Selah. Berarti apa, saudara? Stop. Stop. Benarkan kebenaran ini. Mula menusuk, mencari, merangkul, membawa ledakan kebenaran di dalam hidupmu. Stop. Benarkan ini. Stop, let it sink. Stop, berhenti dan benarkan ia. Mula seperti saudaraku, kamu ambil bag teh itu, kamu masukkan ke dalam air. Nikmat bag teh itu saudaraku mula keluar di dalam air panas itu. Seperti itu. Selah berarti stop. Dan benarkan kebenaran itu mula meresap ke dalam semua bahagian hidupmu yang penuh dengan kesangsian. Penuh dengan tidak kepastian. Penuh dengan banyak persoalan. Yang ketiga saudara adalah ini. Allah di tengah-tengah perang dan kehancuran. Kita tahu waktu ini adalah Asur. Lebih 200.000 mungkin lebih. Di luar kota Jerusalem. Tunggu kau orang. Kami hancurkan. Raja Asur berkata, jangan percaya dengan Raja Hezekiah. Dia penipu, semua Tuhan kamu tak ada kuasa. Tengok macam mana kami kalahkan Tuhan-Tuhan lain. Kami akan tewaskan kamu. Berhala kamu, kami akan hancur. Begitu dia kasih takut, saudara. Wah, kita lihat bagaimana Tuhan tunjukkan dirinya. First ditunjukkan dirinya begini, ayat 10. Akulah Allah. Nah, saya akan kembali kepada ini ya. Bagi saya tunjuk apalagi nama-nama Allah lain yang ada di sana. Sekali lagi dia tunjukkan dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Kemudian ayat 11 itu. Ayat 11, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sekali lagi. Dan kemudian terakhirnya adalah Selah. Kembali kita kepada ayat 10. Saudara, saya mau kamu perhatikan satu di sini. Apa yang saya mau kamu perhatikan? Dengar baik-baik ya. Sebelum ini saudara, sebelum ini, semua nama-nama Tuhan yang kita lihat adalah disebut oleh seorang ataupun penulis Mazmur kepada pendengarnya. Allah itu adalah perlindungan, Allah itu kekuatan, Allah itu penolong dalam kesesakan. Itu nama-nama Allah disebut oleh penulis Mazmur ini. Kemudian dalam ketidakstabilan negara, sama juga Allah ada di dalamnya, penulis yang mengatakan, Tuhan semesta alam ada bersama dengan kamu. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yang dikatakan semua ini adalah penulis Mazmur. Tetapi bila kita masuk ayat yang ke-10. Seperti, dengar baik-baik ya. Seperti Allah buat begini. Dia ketepikan penulis Mazmur. Dan dia berkata, akulah Allah. Wow. Dia ketepikan penulis Mazmur. Allah berkata, selama ini kamu dengar. Aku ini siapa dari orang lain. Selama ini kau dengar, aku ini siapa dari orang lain. Kamu dengar Pastor Sam cakap. Kamu dengar Pastor Alex cakap. Kamu dengar Pastor Harry cakap. Pastor Joe, Pastor Whipping cakap. Kamu dengar Pastor Loges cakap. Kamu dengar Pastor RC yang cakap. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Tetapi hari ini Allah menampakkan diri, dia bilang, akulah Tuhan. From the second person narrative to the first person. So dari suara orang kedua ataupun penulis Mazmur kepada suara orang pertama, yaitu Allah sendiri berkata, akulah Tuhan. Wow. Saudara tahu, ini sangat penting tahu dalam hidup kita. Kalau kita hanya selalu dapat second hand information, informasi daripada orang lain siapa Tuhan. Kita mungkin akan pikir, yalah mungkin Tuhan itu untuk kamulah, bukan saya. Oh, Allah itu adalah Allah semesta alam. Dia berperang untukmu, Sabaoth bagimu. Puji Tuhan, oke. Dia adalah kota bentengmu. Oke, dia adalah Allah Yakub. Oke, boleh tahan juga Mbak itu. Tapi bila itu bukan informasi dari orang lain,
Tapi itu informasi dari Allah sendiri. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Tapi sebelum dia memperkenalkan dirinya akulah Tuhan, dia berkata, be still, diamlah. Dan ketahuilah. Masalahnya kita tak boleh diam tahu. Termasuk juga banyak pendoa syafaat, banyak pemimpin. Saya tidak memperkecilkan pendoa syafaat, jangan salah anggap maksud saya. Karena sebagai pendoa syafaat kita berdoa dan memang kita dorong semua orang berdoa dalam musim 40 hari puasa doa ini. Tetapi kan ada kalanya waktu kita berdoa, kita mau Tuhan kerja dan membawa hasil doa kita itu mengikut cara kita. Betul tak betul? Kita mau Tuhan jawab doa itu mengikut apa yang kita mau Tuhan lakukan. Bagaimana Tuhan mesti jawab mengikut pola pemikiran saya. Bagaimana Tuhan mesti bawa jawaban itu mengikut kehendak saya. Ada bahayanya. Bila kita berpikiran dan hidup dalam pola itu saudaraku, kita tak akan diam. Diam. Karena kita selalu pikir, kenapa Tuhan tidak jawab? Kita doa lebih lagi. Kita doa lebih lagi. Kita berdoa lebih lagi. Kita teriak lebih kuat lagi. Supaya Tuhan akan dengar. Dan kita terus. Tak salah. Tapi ingat saudara. Kita tak boleh membawa Tuhan menjawab doanya mengikut cara apa yang kita mau. Itu mesti mengikut cara dia. Untuk itu saya mau nasihatkan saudara pemimpin dari Kucing, dari Summit, dari Induk. Dengar sini. Sudah tiba masanya. Kita sudah coba apa yang kita boleh coba. Kita sudah lakukan apa yang kita sudah boleh lakukan. Kita sudah berusaha apa yang kita boleh lakukan. Mungkin hari ini Tuhan berkata dengan kita, shh, diamlah. Dan ketahuilah, akulah Tuhan. Karena selama ini kita dapat informasi second hand dari orang lain. Dari sumber lain. Siapa Tuhan? Tapi sekarang dia bicara, hanya bila kau diam. Dan hanya bila kau ketahui, intim, boleh kau kenal siapa dia. Akulah Tuhan. Tapi masalahnya banyak daripada kita tak tahu macam mana mau hidup berdiam. Apa itu artinya diam dalam bahasa asalnya? Mari kita lihat. Mazmur 46 ada perkataan ini tentang diamlah. Dalam bahasa Ibrani, diamlah itu adalah rafa, saudaraku. Diamlah itu adalah rafa. Nah saudaraku, inilah artinya diamlah. Banyak arti. Akuilah ketewasanmu. Surrender, berserah, menyerah kalah. Itu akuilah. Sampai ke akhir kekuatanmu. Kekuatan kita sudah berjuang sampai aku tidak ada kekuatan lagi. Melepaskan pegangan. Saudaraku, ada kalanya kita pegang sesuatu, kita tidak mau lepaskan. Tapi mungkin Allah berkata, ayo lepaskan. Itu artinya diamlah. Itu artinya diamlah saudara. Kau lepaskan apa yang perlu kau lepaskan. Saudaraku, mungkin perkataan diamlah itu adalah satu posisi di mana kita berkata di depan Tuhan, Tuhan aku lemah. Puji Tuhan saudaraku, bukankah itu dalam 2 Korintus pasal 12 berkata, hanya pada waktu kita lemah, pada waktu itulah kasih karunia Tuhan menjadi sempurna. Nah saudaraku, berhenti bergulat. Ingat, Yakub, dia selalu bergulat mau dapat berkat. Sehingga satu ketika Allah bergulat dengan dia saudaraku. Dan pada waktu itu Allah bertanya, siapa namamu? Karena 20 tahun sebelum itu, semasa dia coba mengambil hak kesulungan daripada bapaknya buta. Ishak buta, ditanya, siapa nama kau? Siapa nama kamu? Dia memang Yakub, saudara. Tetapi dia tahu bapaknya buta, saudara tidak boleh nampak. Dia menipu bapaknya, siapa nama kamu? Dia mau dapat berkat. Dia tanya, siapa nama kamu? Dia bilang, aku. Dia tipu, Esau. 20 tahun ke depan, saudaraku. Dia sedang bergulat dengan malaikat Allah. Sama seperti dia bergulat dengan bapaknya Allah itu. Mau dapat berkat. Di sini dia mau berkat. Dia bilang dengan malaikat, saya tidak akan lepaskan kamu. Sehingga kau memberkati saya. Masih lagi mau bergulat. Dan malaikat Allah tanya, siapa nama kamu? Wah, waktu itu dia cakap, aku Yakub. Akulah sang penipu itu. Pada waktu itu, dia berhenti bergulat.
Pada waktu itu Allah tukar nama dia jadi Israel. Pada waktu itu berkat melimpah dalam hidup Yakub. Dari waktu itu dia dikenali sebagai Allah Yakub. Bila itu terjadi, pada waktu dia diam. Tidak bergulat lagi. Bergulat berarti saudaraku berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Itu artinya saudaraku berdiam. Dan ketahuilah. Saya pikir begini. Ini kebenarannya saudara. Saya percaya ini betul. Selagi kita coba cari jawaban untuk COVID ini. Kenapa Tuhan tak jawab? Kenapa? Lama sudah kita berdoa. Bila Tuhan mau jawab? Apa jawabannya? Kapan kita dapat jawabannya? Apa sedang kita buat? Kita saudaraku bergulat. Kita bergulat. Kita coba saudaraku. Tetapi Tuhan bilang, lepaskan peganganmu. Ada satu lagi terjemahan, maksudnya diamlah itu adalah turunkan tanganmu. Diam itu berarti saudaraku, kamu lemah. Kamu sudah sampai ke satu posisi, kekuatan kamu sudah berakhir. Dan kamu diam. Aku tidak mau bergulat lagi. Mungkin kamu coba tukar suamimu, kamu coba tukar anakmu, kamu coba tukar anak yang memberontak, suami yang selingkuh. Saudaraku coba tukar, saudaraku pernikahan yang sedang retak. Saudara coba mengubah saudara kondisi keuangan. Saudara coba membuat apa banyak saudara. Tidak boleh saudaraku. Tapi Tuhan bilang, shh, diam. Bukan karena dia tegur. Tapi diam itu berarti berhenti berlawan. Berhenti bergulat. Pada waktu Yakub berhenti bergulat. Dan pada waktu malaikat tanya, siapa namamu? 20 tahun dulu kau tipu bapak kau untuk dapat berkat. Sekarang kau mau dapat berkat juga. Tapi kau mesti tahu siapa kamu. Dia bilang, aku bukan Esau. Aku Yakub. Seadanya kamu datang kepada Tuhan. Yakub diberkati Allah. Mungkin ada bapak ibu di sini yang bergulat. Mungkin ada bapak ibu di sini yang mengandalkan kekuatan tangan sendiri. Mungkin ada bapak ibu di sini, ada pelajar universitas, ada pelajar yang di kuliah. Coba pakai kekuatan kamu. Tuhan bilang, diamlah dan ketahuilah. Saudara, ada ketika saya jelaskan lagi maksud diamlah itu ya. Seperti di rumah saya. Bila saya sedang duduk dan belajar ataupun buat kerja, saudara. Dan saya selalu tengok Suzy dengan Ashley, mereka suka lawan-lawan, mereka suka ketawa kuat-kuat. Nah ada kalanya saya bilang, hey, saya bilang macam itu. Saya bilang, hey. Nah saudaraku bila mereka dengar saya cakap, hey, mereka stop. Mereka pikir saya marah. Tapi saya bilang, ayah, mari sini. Sebab saya juga khawatir tengok mereka takut. Mereka pikir, wah suami sudah marah, daddy sudah marah. Nah, bila Allah cakap, diamlah, dia tidak bilang, diam kau. Binawe, betul. Bukan macam itu saudaraku. Allah tidak katakan, diam kau. Cis kau ini, bukan. Bila Allah bilang, diamlah, ayat seterusnya adalah, ketahuilah, yada. Berarti, aku mau akrab denganmu. Kenapa kau mesti diam? Karena kalau kau tak diam, kau tidak akan tahu keakraban Tuhan. Kalau kau tidak diam, kau akan mengandalkan kekuatan tanganmu. Kau tidak akan dengar tentang kemurahan, kebaikan, dan rangkulan kasih Tuhan. Kalau kau tidak diam, saudaraku, dan memerhatikan siapa dia, kau tidak akan mendapat jawaban kenapa COVID ini tak habis. Sekarang saya jelaskan. Bila kau diam dan kau mengenal Tuhan dengan akrab. Ikut. Bila kau diam dan kau kenal, wah, ketahuilah. Diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan. Akulah Elohim, bukan Yahweh ya. Elohim itu adalah Allah luar biasa kuat. Dia bilang, ketahuilah akulah Tuhan. Tuhan itu Elohim, bukan Yahweh. Yahweh itu nama perjanjian Allah. Elohim itu Tuhan berkuasa. Dia bilang, diamlah. Dan ketahuilah, akrablah kau. Pada waktu itu kau akan mengenal siapa saya. Pada waktu saudara sudah tahu siapa Tuhan. Kau sudah kenal dia dengan akrab.
Dengar sini. Dengar baik-baik. Kalaupun situasi kita tak berubah kan. Kalaupun situasi kita tak berubah. Kita boleh terus hidup. Kita boleh menerima hakikatnya. Kita boleh tetap berkata, aku sudah tahu siapa Tuhan. Aku sudah kenal dia. Situasi aku tak berubah. Tapi aku kenal dia. Sama seperti penulis Mazmur dalam Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, tak ada kekuranganku. Manusia mana tak ada kekurangan? Coba jawab, manusia mana tak ada kekurangan? Tapi kenapa Daud boleh cakap Tuhan gembalaku tak ada kekurangan? Maksud Daud adalah karena aku sudah kenal Tuhan sebagai gembala yang baik. Sungguh pun ada kekurangan. Tidak apa-apa, aku tetap akrab. Aku tetap boleh berjalan terus dengan Tuhan. Amin saudaraku. Seperti itu Tuhan membawa kita kepada satu titik di mana kita kenal dia secara akrab saudaraku. Dan kalaupun kondisi COVID ini tak berubah. Kalaupun pandemik ini berterusan untuk beberapa bulan lagi. Kita tetap akan berkata apa? Ya, bencana alam, ketidakstabilan negara, perang dan kehancuran. Situasi kita jahat, buruk tetap akan berada. Dan tetap akan berkekalan. Tapi yang penting adalah, aku diamlah. Dan aku yada ketahui bahwa dia berkuasa. Dan aku mungkin belum ada jawabannya, tapi tidak apa-apa. Yang penting aku sudah kenal dia. Yang penting aku sudah kenal dia. Ada seorang anak kecil yang duduk di dalam satu kapal laut, saudara. Dan sedang mereka berlayar di kapal laut itu. Waduh saudara, ada angin yang kencang saudaraku. Ada ribut yang kuat melanda kapal itu. Dan semua orang saudaraku ketakutan. Sangat takut saudaraku. Mereka melihat kiri kanan semua orang ketakutan. Ada yang berdoa saudara. Ada yang takut, ada yang menangis. Tapi di tengah-tengah itu kelihatan ada seorang anak kecil. Yang duduk saudaraku, dia terus bermain dengan mainannya itu. Senyum, dia ketawa, dia terus. Ada orang yang duduk di tepi, dia bilang, kenapa anak ini ya sangat happy-happy, tidak takut pun. Ribut begitu, mengganas di luar. Ditanya, kenapa kau masih boleh ketawa? Dia bilang, karena daddy saya yang bawa kapal ini. Dia yang jadi kepala, dia jadi kapten kapal ini. Saya tidak perlu khawatir. Wow, seperti anak itu tahu karena dia akrab dengan bapaknya. Biar apa kondisinya di sekeliling, pasti semuanya akan terjadi yang terbaik. Selagi kita belum berdiam, kita mungkin tidak akan, saudaraku, stop. Kita akan bergulat, dan bergulat. Lama-lama kita jadi marah dengan Tuhan. Lama-lama kita jadi lebih marah dengan Tuhan. Sebab itu ada berkatnya. Saya tunjuk beberapa berkat bagi orang yang berdiam di depan Tuhan. Musician boleh datang. Berkat diam adalah ini, saudara. Ini berkat kalau hidup diam itu. 1, Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, Tuhan berkata. Saudara, Israel mau diserang, saudaraku. Yahuda, mau diserang oleh kuasa dari luar. Tentera Asur sekali lagi mau serang, saudara. Tetapi waktu ini raja pergi mendapat pertolongan dari tentera Mesir. Tuhan cakap, jangan. Dalam ketenanganmu, dalam tinggal diam, kamu akan mendapat keselamatan. Tapi kamu tidak mau dengar. Kalaulah mereka duduk diam dan berkata, Allah kami akan lawan untuk kami. Tentera Asur akan tinggalkan kami. Tapi mereka minta kuda, mereka minta tentera dari Mesir. Tuhan bilang, keselamatanmu bukan di sana, keselamatanmu di dalam saya. Kedua, saudaraku, Keluaran 14:13. Tentera Fir'aun di belakang, padang gurun di kiri kanan, Laut Merah di depan. Pada waktu itu umat Israel sudah panik. Mereka panik, saudara, mereka bilang, kenapa kau tidak bawa kami ke sini? Di Mesir tidak ada kuburan kah? Kenapa kami harus dikuburkan di sini? Tapi firman Tuhan, janganlah takut. Berdirilah tetap dan artinya diamlah. Karena kamu akan melihat keselamatanmu. Keselamatan itu adalah nama Yesus, tahu? Yeshua.
Kalau kau tengok dalam bahasa asalnya Ibrani itu keselamatan. Di ayat ini atau ayat Yesaya tadi asalnya Yeshua, berarti juru selamat. Disitulah keselamatanmu pada waktu kamu diam. Yesus ada di tengah-tengahmu. Dia mengundangmu untuk menikmati keselamatan itu, saudara. Dan terakhir, 1 Raja-Raja 6:7. Pada waktu rumah itu didirikan. Rumah apa? Rumah Tuhan didirikan. Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Dengar sini. Waktu mereka bangun rumah Tuhan, dengar, mereka bangun rumah Tuhan. Semua batu-batu yang perlu disiapkan untuk bangun mereka ketuk, mereka pukul, mereka tukul di tempat yang dikenali sebagai tempat persiapan di penggalian. Kuari sana. Selepas bunyi-bunyi semua dibuat di sana, bila mereka bawa untuk bangun rumah Tuhan, tak ada bunyi. Senyap saja proses pembangunan. Saya mau tanya saudara, kalau itu benar untuk rumah Tuhan, Alkitab bilang tubuhmu adalah bait suci Allah. Tubuhmu adalah rumah Tuhan juga, tahu. Kalau di rumah Tuhan zaman dahulu, Allah bangun tanpa bunyi. Kalau Allah mau bangun kamu, dia juga mesti stop itu bunyi. Supaya di dalam ketenangan ada keselamatanmu. Supaya di dalam berdiam kita ketemukan keakraban. Yesus, saudaraku. Dia boleh lawan, saudara. Dia boleh panggil malaikat dari surga turun untuk lawan tentara Romawi. Tapi sampai di kayu salib, saudaraku, dia tetap diam. Kenapa? Bukan dia cari keselamatan. Karena dia mau beri kamu dan saya keselamatan. Dan di kayu salib dia ajar kita. Diamlah dan ketahuilah, aku Tuhan. Aku memberimu keselamatan. Mari saudaraku, terbukti kayu salib itu tempat keselamatan kita. Kalau Allah bangun bait suci itu dengan tak ada bunyi besar-besar, bunyi ketuk, bunyi palu, bunyi kapak, bunyi tukul, tidak ada. Allah bangun dengan senyap. Kamu adalah bait suci Allah, kenapa Allah mesti bedakan kamu pembangunan tubuh, pembangunan iman kita mesti beda. Tidak boleh beda dengan bait suci Allah zaman dulu. Diamlah. Shh. Hey. Kita bilang dalam bahasa Inggris, chill. Relax bro. Itu namanya. Diamlah. Relax. Chill. Chillax, saudara kita bilang. Chillax. Chill campur dengan relax. Campur keduanya chillax, saudara. Chillax dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Berhenti bergulat, Bapak. Bu, berhenti bergulat. Saudara, remaja yang di kuliah, berhenti bergulat. Karena ketahuilah, akulah Tuhan. Ingat, semua nama Tuhan lain, dalam 11 ayat nama Tuhan diulang 18 kali. Pasal 46, 11 ayat tapi nama Tuhan diulang 18 kali. Semua nama-nama yang diulang 17 kali itu adalah diulang dan disebut oleh penulis Mazmur. Tapi satu kali seperti Allah tidak boleh tahan. Dia tolak penulis Mazmur bilang, dengar sini, diamlah, ketahuilah, akulah Tuhan. Wow, lepaskan tanganmu. Lepaskan genggamanmu. Berhenti mengandalkan kekuatan manusiawi. Berhenti berusaha dengan kekuatanmu. Dan lihatlah, akulah Tuhan. Kalau you sampai ke titik itu, kalaupun pandemik ini berterusan untuk tujuan yang Allah saja tahu, kita tidak akan stres, kita tidak akan, saudaraku, takut, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan, saudaraku, jadi begitu bimbang, jadi begitu panik, karena mata kita tertuju kepada Dia. Tapi kita mesti diam dulu. Selah. Selah. Bila radio itu bermain, kamu tekan itu pause, stop. Tuhan kata selah. Benarkan kebenaran ini menusuk jiwa hatimu. Haleluya. Bapak berkati IPCC.
Berkati PCC Tuhan. Jamah kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin Tuhan. Amin. Di saat badai. Mari jemaat bangkit berdiri di rumahmu di mana. Angkat tanganmu. Nyanyikan lagu ini. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab. Angkat tanganmu saudara. Nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Di saat badai bergelora, kami sembahmu Tuhan. Ku akan terbang bersamamu, Kami sembahmu Yesus. Bapa Kami Kau sembahmu. Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya Bapa. Mari di mana saja saudara berada di rumahmu. Kalau firman ini membawa saudara untuk berhenti bergulat, berhenti untuk berperang, berhenti untuk berusaha dengan kekuatanmu sendiri, berhenti untuk turunkan tanganmu dan berkata, aku lemah Tuhan. Aku diam hari ini. Pada waktu mereka di danau itu, ribut yang melanda, Yesus sedang tidur di belakang. Mereka kejutkan Yesus. Dia berkata apa? Diamlah, tenanglah. Saya pikir Yesus berkata kepada siapa? Kepada angin itukah? Kepada murid-muridnya? Saya percaya dia berbicara kepada dua orang itu. Mungkin ada ribut dan Allah berkata, diamlah. Dan kenalilah, akulah Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku tetap tenang Bapa. Katakan sekali lagi. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Tuhan. Bapa Kau Raja, atas Kami semesta. sembahmu Bapa. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak berkati umatmu yang belajar berdiam. Karena di situ kami melihat keselamatan. Di situ kami melihat kemenangan. Di situ kami melihat Tuhan. Kami melihat Tuhan. Karena selama ini kami kuat dengan kekuatan kami sendiri. Tapi firman-Mu berkata, pada waktu kau lemah, pada waktu itulah Kristus menjadi sempurna di dalam-Mu. Bapa, kami lemah, kami mengaku. Kami tidak kejar lagi berapa lama pandemik ini. Kami tidak kejar lagi bila, kapan ini semua berakhir. Tapi kami diam. Mata kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mau. Diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan. Dan di situ keselamatan kami.
Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus memberkati semua. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan memberkati semua. Dan tetap kuat di dalam Yesus. Dan ingat, selah kita benarkan kebenaran ini mula meresap. Dan kemerdekaan dan kemenangan pasti milik saudara. Shalom, Tuhan berkati.